Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Doakan semua sekarang dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya ada babak baru ya, dimana sekarang ini saling tidak mengenal nih ya, saling klaim saling tidak mengenal ya antara Rudiana Ibtu R ya dengan Liga Akbar ya, yang dimana memang pada saat keterangannya pada waktu ditanya dulu itu ada memang poin yang akan kita bahas, yaitu tentang bagaimana sih hubungan Liga Akbar dengan Pak Ibtu R nih gitu ya. Ada juga nanti video yang menjelaskan juga tentang ini kekeh juga nih, di bawahnya Vita ternyata ada lagi nih pengacara yang kekeh bahwa itu adalah kasus pembunuhan ya, bukan kasus laka lantas. Jadi gimana video selengkapnya semeton? Ini dia. Yang pertama, sebagai pelaksanaan dari petunjuk Dewan Kota dalam pembinaan mental anggota, sehingga mental dan iman kami di suatu isi ada dua bersama majelis hasil rutin. Tentunya akan kami praktekkan dalam proses tugas di lapangan sehingga bisa mengabdi dan langkah yang kami lakukan bermanfaat bagi masyarakat. Itu ya, kemarin sempat katanya di share gitu kan, tapi masih klarifikasi. Tapi ini pernyataan ya si Ibtu R tentang hubungannya dengan Liga Akbar. Ini dia. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang katanya mencabut BAP di tahun 2016 karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Itu silakan saja, namun apa yang ditemukan itu tidak benar. Saya kenal sama si Akbar karena dia teman baik almarhum, malah sering main ke rumah pada saat masih hidup. Artinya tidak ada upaya pengarahan keterangan. Saya pure sebagai pelapor dan tidak upaya lain. Itu ya, antara Eki dan Liga Akbar memang punya hubungan khusus gitu. Ketika sekarang Liga Akbar mencabut keterangan BAP-nya dulu dengan menggantikan sekarang dengan yang baru, ini kan memberikan fakta yang tidak dipercaya juga oleh si Ono gitu ya. Jadi ini pernyataan Liga Akbar kenapa sih keterangannya berubah ya waktu ditanya sama Abang Rizal ya. Jadi gimana video lengkapnya sebentar? Ini dia. Sorry, Reza ya. Dulu saya cerita kayak gini nggak ada yang percaya Pak. Dulu itu apa? 2016 Cerita ke siapa? cerita ke teman-teman juga, dikiranya saya ninggalin almarhum Eki. Oh berarti tahun 2016 sudah sempat cerita? Iya teman-teman. Tapi cuma ke teman-teman? Iya teman-teman. Ada yang percaya. Cerita ke teman-teman bahwa di Polda didikte gitu? Enggak, pas waktu kejadian malam itu. Bahwa nggak ada ceritanya? Nggak ada kejar-kejaran segala macam? Iya, nggak ada yang percaya. Semuanya menganggap ada? Iya, peristiwa itu ada? Iya. Sekarang hidupnya udah lebih tenang gitu? Nggak khawatir ada pihak-pihak yang nggak happy gitu? Nah, saya serahkan semua sama Allah aja Pak. Mas, berarti serahkan ke Allah bukan serahkan ke penasihat hukum ya? Bercanda saya. Itu paling betul, hakikatnya harus begitu. Serahkan pada Rudiana. Sejak itu nggak ada soal telepon. Tapi saya sejujurnya punya pertanyaan nih dalam hati ya. Maaf kata nih Pak ya, maaf kata. Apa alasan bagi saya untuk harus percaya pada Liga Akbar tahun 2024? Kenapa saya nggak boleh percaya Liga Akbar tahun 2016? Kan bisa aja justru yang bohong sekarang. Ya. Bisa aja kan? Iya. Apa boleh jawab boleh enggak sih? Soalnya saya waktu di 2016 kan lagi nongkrong di warung ya, Semarang 4 Pak. Saya bawa pasangan saya di situ. Dari sore emang berdua aja di situ Pak, di Semarang 4. Ya tahun 2024 kan punya versi cerita beda kan? Iya. Ya tapi apa alasannya saya harus percaya? Alasannya? Iya. Kan sama-sama ada dua kemungkinan. Ya. 2016 jujur, 2024 dusta. Atau sebaliknya, 2016 Cerdas juga dusta, Bang Reza ya. 2024 jujur. Keren. 50-50 kan sebetulnya. Profesor Madeda. Iya. Kenapa saya bilang gitu? Karena saya terus terang nih Pak. Sejak awal kan mengatakan saya itu mengkritisi pengungkapan kasus yang terlalu mengandalkan pada keterangan, pengakuan. Jadi dengan maaf ya Liga Akbar, DD segala macam, ketika mereka membuat pengakuan versi yang 2024, bagi saya bobotnya sama dengan pengakuan 2016. Bisa bohong, Yes, bisa jujur. bijak nih. Mungkin banyak kalangan bergembira ya karena Liga Akbar dan DD lewat pengakuannya sekarang seolah membuka
kemungkinan bagi terpidana untuk berubah nasibnya kan. Gitu. Tapi kalau saya mencoba konsisten dengan khazanah keilmuan yang saya punya walaupun terbatas, yaitu saya tetap apa istimewanya tahun 2024 dia bikin pengakuan seperti ini. Iya. Itu pertimbangan sih. Iya, toh nggak disumpah. Iya. Tahun 2016 disumpah kan. Berarti semestinya, tanda petik semestinya, saya lebih percaya pada keterangan tahun 2016 dong. Karena itu disumpah. Ini nggak disumpah. Waktu itu 2016 diperiksa setelah tanda petik kejadian kan. Jadi jarak waktunya dekat. Ini pengakuan sekarang 8 tahun kemudian. Ingatan manusia pudar 8 tahun. Nah gitu, itu kalau mau di tanda petik diusili gitu ya, dijahili. Betul. Ya tapi ya bukan berarti saya menyudutkan Mas Liga, bukan gitu. Cuma itu pandangan kritisnya yang mudah-mudahan bisa Mas Liga counter nih. Itu sih Pak. Kan kita nggak tahu Mas Liga tuh bohongnya sekarang atau yang kemarin. Nah itu dia. Tuh. Nah, kalau yang kemarin tuh Mas Liga bisa aja benar, yang sekarang Mas Liga juga bisa aja benar. Iya. Tapi yang benar yang mana nih? Yang 2024. Ya kenapa? Kenapa? Ya karena pernah dibuktikan juga sama Baris Krim. Beneran di saya nih. Ya kan? Nah itu bagus Di kan. portir semua nih orang-orang yang ada waktu di 2024. Sebenarnya itu keep itu. 2016 pengakuannya kayak gitu kenapa? Karena paksaan. Saya takut juga. Tiba-tiba dijemput di Itu rumah sebenarnya jawabannya ya. Dijemput di rumah sama? sama anggota Anggota apa nih? Anggota PKK, anggota apa? Anggota PMR? anggota polisi. Anggota polisi. Oh. Yang bilangnya katanya rekannya Pak Rudiana. Cuman saya nggak tahu siapa itu. Ngomongnya mau ngobrol sebentar, ikut sebentar. Saya nggak mau, nolak, di rumah aja Pak kalau mau ngobrol. Tetap minta tolong. Lalu dibawa di mobil. Nggak tahu di mobil udah banyak orang. Down nggak sih saya? Down. Di mobil banyak orang bang, siapa yang Ada anggota polisi 3 sama sahabatnya almarhum 2 di belakang. Saya juga nggak tahu awalnya mau dibawa ke Polres Cirebon Kota. Nggak tahu. Masih kan nggak nama yang jemput siapa? Lupa Pak saya. Cuman dia bilang rekannya Pak Rudiana. Gitu. Polisi bukan? Iya, Pakai seragam. pakai pakaian bebas. Mobilnya mobil patroli. Mobil Avanza. Jadi bagaimana kita bisa yakin itu polisi? Tiba-tiba saya dibawa ke sana Pak. Dibawa masuk ke Cirebon Kota itu. Oh, Polres. Polres. Iya, bawa masuk, tunggu dulu bentar, bawa ke ruangan. Sama sahabatnya almarhum juga di situ. Tunggu bentar ya, tunggu di ruangan beberapa jam. Terus yang dibawa cuma saya. Tiba-tiba di BAP. Saya nggak tahu awalnya mau di BAP itu. Berapa kali sih proses pemeriksaan di kantor polisi? Waktu 2016 kali doang. Mas kali. Sendirian di ruangan itu. Sendirian. Itu ya. Apa bedanya pernyataan dulu sama sekarang ya? Kalau dulu kan di bawah tekanan, kalau sekarang ini kan memang tidak ada tekanan dan memang pure kejujuran gitu kan. Itu mungkin cluenya gitu. Tapi yang menjadi permasalahan juga ketika memang CCTV hilang ya. Jadi Fakar Telematika juga bisa menjelaskan itu di kanal YouTube-nya Abang Yakuya ya. Ini dia. Kalau saja dulu ternyata itu sudah muncul di BAP, berarti kepolisian Iya. canggih dong waktu itu. Bisa mengekstraksi itu. handphone, kenapa nggak bisa meneliti CCTV? Itu kan iya. aneh. Itu dia. Dan kasus Vina ini memang menurut saya aneh gitu loh. Yaitu ada sesuatu yang besar. Kalau CDR ini ternyata adalah sama persis dengan yang hasil yang ada di BAP, ya udah Iya. ini sah ini. Itu ya, tapi sebenarnya kembali lagi ya, bagaimana sih pendapat Bapak Susno Duaji ya, yang selalu memang konsisten dalam mengenai kasus ini gitu ya. Kita saksikan ya, ini dia. Kalau betul itu adalah video di tempat kejadian, diambil oleh CCTV di tempat kejadian pada waktu kejadian, dan betul itu peristiwa itu, kalau tidak diangkat ini sangat rugi. Saya yakin penyidik yang sekarang akan membuat ini menjadi scientific crime investigation sehingga dia bercerita siapa yang melakukan itu, siapa yang di tempat itu. Ini lebih bisa diyakini daripada cerita si Mel dan cerita si Saksi-saksi ya. Aib dan saksi-saksi Dari lain. kesesuaiannya gitu ya. Iya, karena gambar itu atau scientific crime investigation itu tidak bisa berbohong. Beda dengan orang. Kalau orang tergantung situasi, tergantung keadaan,
dan cerita orang bisa dibantah oleh saksi lain. Ini kan udah saling bantah. Betul. Mel dengan Aep Ya. ini sudah terbantahkan oleh saksi yang teman si kerja daripada Peggy. Jadi ini akan saling adu. Dan saksi, walaupun 1000 orang, kalau ceritanya saksi, itu nilainya hanya 1. Nah, tidak ada. Jadi harus didukung alat bukti yang lain. Alat bukti yang lain yang paling akurat itu adalah scientific crime investigation, CCTV, rekaman HP, WA, kemudian HP kita ini kan bisa menceritakan di mana kita berada pada saat itu, di BTS mana. Nah, itu bisa disita, kemudian bisa dibuka, si Peggy waktu itu berada di mana waktu kejadian, dan saksi-saksi lain juga bisa. Nah, juga bisa juga dengan hasil laboratorium tentang DNA, tentang sperma, bisa juga sidik jari, bisa juga hasil otopsi. Apa betul di baju itu ada tusukan, apa tidak, dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang paling perlu diperhatikan oleh penyidik. Itu ya, itu kalau pendapat orang yang logikanya begitu gitu. Tapi orang yang tidak berlogika emang sulit dijelaskan seperti itu. Ada juga pengacara di bawah yang saya bilang tadi ya, di bawah Fitran agak ngeyel juga mengenai kasus ini gitu ya. Kita saksikan semeton. Pasti karena patah di mana-mana. Kalau saya pernah jatuh, Mbak. Tangan saya pernah patah jatuh dari motor. Tapi saya jatuh di kanan, ya tangan kanan saya yang patah. Iya. Masa saya jatuh di kanan, tangan kiri juga patah, tengkorak saya rusak, kakinya juga patah semua. Iya. Kan nggak mungkin itu. Iya. Masa saya kecelakaan, almarhum Vina celana dalamnya melorot. Iya. Masa saya udah kalau ngomong itu nggak mungkin lah. Jadi tolong teman-teman masyarakat Indonesia, di kesempatan di Nusantara TV ini saya ingin menyampaikan bahwa kenapa sampai Pak Rudiana sekarang juga muncul, kami juga dengan apa namanya ya, dengan semangat dan dengan segenap kemampuan yang kami punya, kami hendak mengklarifikasi ini karena betul-betul ini adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Ya, itu kan kalau jatuhnya pelan ya, dalam kondisi normal, dalam kecepatan yang rendah ya. Mungkin kalau kita jatuh ke kiri, maka tabrakan yang dihasilkan itu akan pelan gitu, ke kiri. Tapi dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa lajunya kencang ya dan zigzag juga gitu ya. Tidak mungkin juga jatuhnya akan kalau ke kiri ya ke kiri aja gitu ya. Coba deh cek kalau dalam motor GP ya, mohon maaf ya, jatuhnya itu kan dalam kecepatan tinggi itu bisa terbontang-panting loh ya. Terbolak-balik gitu ya. Bisa saja nanti kepalanya kena kepala, mungkin dia ngehantam tembok, kenapa jatuh ke kanan ke kiri, bisa saja dia terbolak-balik, kan kemungkinan itu kan bisa terjadi. Ya kecuali kalau memang tabrakan dalam kondisi tidak pelan ya. Kalau pelan itu mungkin bisa terjadi gitu ya. Tapi dari semua saksi mengatakan bahwa kan dia cepat dalam kondisi mohon maaf mabuk, habis juga mungkin ada masuk obat-obatan gitu ya, jatuh kecepatan tinggi, zigzag, udah terpanting, terbolak-balik gitu ya. Gitulah logikanya sih, seperti itu gitu. Tapi sulit juga mungkin kalau kita jelaskan seperti itu ya. Kemudian ini juga ya dari pengakuan temennya Shivina ya, Mega sama Widya ya, tentang malam sebelum kejadian. Yang setelah ini kan ada sebelah kiri ada foto Shivina, terus yang kenapa sih begitu gitu ya. Kita lanjutin. Ada pernyataan juga tadi tuh pengacaranya ngelor, tanya aja Pak Suroso gitu kan. Pak Suroso juga yang menemukan itu. Kenapa bisa celananya melorot, terus kenapa tanya aja Pak Suroso gitu ya. Dia kan duta pembalut. jadi menarik teman-teman ya. Tapi di akhir video selalu pesan ya, selalu jaga, jangan cepat termakan waktu dulu ya, selalu jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal ya. Jadi segitu saja video sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan informasi perkembangan kasus Vina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.